Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, selamat pagi anak-anakku, santri siswa kelas 7A yang semoga selalu diberkati, dirahmati, dan diberikan kemudahan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baiklah anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini masih daring ya, masih online, tidak mengapa. Kita tetap semangat ya, dan jangan lupa selalu berdoa agar segera pandemik ini berakhir ya. Dan kita segera bisa masuk sekolah ya. Untuk bab 1 ya, bahasa Indonesia, yaitu tentang teks deskripsi ya. Teks deskripsi apa sih? Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan ya. Nanti Ustadz kirim PDF. Silahkan kalian download, jadi bisa dilihat di HP kalian. Dan juga jangan lupa, jika ada yang kurang paham, kurang jelas, silahkan ditanyakan langsung kepada Ustadz ya. Bisa WA Japri ya. Dan juga ustadz lainnya, jika ada yang kalian belum pahami, silahkan ditanyakan langsung ya. Ditanyakan sampai jelas, sampai tahu apa sih kesusahan kalian, tidak apa-apa ya. Nanti jika tidak ada respon, silahkan WA ke ustadz ya, sebagai wali kelas ya. Nanti ustadz yang tanyakan, begitu ya. Nah, terus deskripsi adalah sebuah teks yang gagasan utamanya disampaikan kepada pembaca ya melalui cara mendeskripsikan ya. Jadi gagasan utamanya itu disampaikan kepada pembaca ya melalui cara mendeskripsikan dan menggambarkan. Digambarkan sesuatu objek ya, objek bisa benda dan lain-lain ya, terus peristiwa tertentu atau tempat secara jelas dan terinci ya, sehingga dapat membuat pembaca seolah-olah dapat merasakan yang diungkapkan oleh penulis. Nah, jadi gambaran ya, teks deskripsi itu gambaran ya dari suatu objek dan peristiwa itu yang dapat membuat pembaca, misalnya kita yang membaca itu seolah-olah merasakan apa yang diungkapkan oleh penulis. Itu teks deskripsi. Nah, di sini struktur teks deskripsi ya. Struktur teks deskripsi kita lihat ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama bagian identifikasi ya. Bagian identifikasi merupakan penentu ya identitas seseorang. Identitas ya. Identitas tahu ya. Benda, tempat, peristiwa dan lain sebagainya. Itu identitas. Identitas itu misalnya bisa nama, kalau orang berarti namanya siapa, kalau tempat berarti tempatnya namanya apa. Nah, kalau benda berarti bendanya namanya apa. Nah, itu identitasnya. Lalu bagian kedua yaitu ada klasifikasi ya. Klasifikasi atau definisi merupakan penyusunan bersistem dalam kelompok menurut kaidah atau standar yang telah ditetapkan. Klasifikasi, diklasifikasikan, dikelompokkan ya, klasifikasi. Lalu yang ketiga itu ada bagian deskripsi ya.
Deskripsi merupakan bagian yang telah berisi, ya, bagian teks yang berisi tentang gambaran, ya, bagian dalam teks tersebut. Nah, jadi strukturnya ada 3, identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi. Deskripsi tadi penggambaran, ya, penggambaran suatu objek. Kita lanjutkan, ya. Nah, menelaah kebahasaan teks deskripsi. Menelaah kebahasaan teks deskripsi, ada apa saja di sini dalam teks deskripsi itu biasanya ada kata rujukan. Di sini ada kata rujukan, ya. Kata rujukan adalah kata ganti. Nah, jadi kata rujukan itu kata ganti yang menunjuk pada kata lain yang telah digunakan. Jadi kata rujukan itu kata ganti yang menunjuk kepada kata lain yang telah digunakan sebelumnya sebagai pengganti dari kata aslinya. Contohnya, di sini, di sana, ini, itu, dia, mereka, kami. Misalnya ada teks di sana. Ani sedang membaca buku. Kata gantinya apa? Misalnya dilanjutkan, ada teks lanjutannya. Dia belajar untuk ulangan harian bahasa Indonesia. Nah, dia, kan ada kata dia setelah itu. Tadi kata Ani diganti dengan kata dianya tadi. Paham, ya? Itu contohnya. Misalnya lagi ada Budi dan Inu pergi berenang pada hari Minggu. Tadi kan ada Budi dan Inu. Kalau lebih dari satu bisa dikatakan mereka, ya. Kalau cuma satu berarti dia. Lalu kata gantinya mereka. Nah, mereka berangkat menggunakan sepeda. Nah, jadi kata gantinya adalah mereka. Kata rujukan diganti tadi. Paham, ya? Kita lanjutkan. Yang kedua ada kata imbuhan. Nah, kata imbuhan. Kata imbuhan adalah kata tambahan yang diletakkan pada kata dasar. Kata yang diletakkan pada kata dasar. Ya benar, karena dia adalah imbuhan. Jadi dasar tadi ditambahin imbuhan. Misalnya baca, jadi membaca. Apa bisa dibacakan? Itu kan ada kata imbuhan. Nah, kata imbuhan tadi ada 3 di awalan. Ya, ada 4, ya. Prefix, suffix, konflik, dan infix. 4, ya. Ada prefix. Kalau pre itu di depan, pre seperti pretes. Nah, pre kan di depan, pre. Lalu ada suffix di akhir, awal akhir. Lalu ada konflik, awal dan akhiran, ya, ada 2, awal dan akhiran. Lalu ada infix, sisipan, berarti ini di tengah, ya. Ingat, ya. Ada 4. Prefix, awalan, suffix, akhiran, konflik, awal dan akhiran, infix, sisipan, ya. Lalu yang ketiga ada kelompok kata atau frase, ya. Jadi frase itu artinya adalah kelompok kata, ya. Adalah gabungan 2 buah kata atau lebih yang tidak membentuk arti. Yang tidak membentuk arti baru, ya.
gabungan dua kata atau lebih yang tidak membentuk arti kata baru. Misalnya rumah baru. Rumah baru. Rumah plus baru jadi rumah baru. Baju biru. Baju plus biru jadi baju biru. Ya, ini tidak membentuk arti yang baru lagi ya. Sampai di situ bab 1 ya. Ini nanti untuk 2 pertemuan. Setiap pertemuan Ustadz kasih post test ya, atau kalian menjawab ringan saja pertanyaan yang ada di Google Formulir ya. Ustadz pakainya Google Formulir saja agar nanti HP kalian juga tidak penuh. Karena kalau Ustadz share video otomatis kalian harus download. Tapi kalau Google Formulir atau Ustadz upload di YouTube, kalian bisa lihat di YouTube-nya ya. Nanti di judulnya itu kalian yang cari di YouTube. Gitu ya. Jika ada yang kurang paham, silahkan nanti ditanyakan ya. Kita tutup sampai di sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.